Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Alhamdulillah malam ini kita kembali melakukan kegiatan waktu di program PM ya, yaitu Cang Bincang dengan guru kita Al Ustadz Muhammad Ansarullah LC Hafizullah Ta'ala. Yang mana malam hari ini kita berada di Pondok Bunga ya, bersama ikhwan pemuda mengaji. Jadi melanjutkan kegiatan kita pekan lalu Ustadz, yang mana itu kan kita tanya jawabnya masalah satunya masalah wanita yang pantas dijadikan istri. Ustadz kan. Jadi ada beberapa saudari-saudari kita Ustadz kan protes gitu Ustadz. Protes? Nah, ini kamu pasnya istri, wanita. Istri yang pantas lah, saparnya wanita lah. Terus kami katanya kan, gimana lagi kalau masalah pria yang pantas? Gimana pria yang pantas untuk jadikan suami? Begitu kata orang itu Ustaz. Jadi kan sekalian kawan-kawan PM ini kan biar tahu juga siap-siap Ustaz. Memantaskan diri Ustaz. Nah, biar pantas dijadikan suami yang terbaik begitu Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pertanyaan beberapa akhwat kita ini sungguh menarik sekali, dan memang tentunya mereka sebagai akhwat yang akan dipinang tentunya nantinya insya Allah mereka akan melihat dulu siapa calon imamnya nanti. Dan ini bagus sekali, menarik sekali pertanyaan, dan memang harus diketahui oleh semua para akhwat. Dan untuk di sini para teman-teman pemuda yang belum menikah, ya, yang semua yang belum menikah, untuk mempersiapkan diri, mempantaskan diri untuk menjadi calon suami yang soleh. Jangan hanya mengharap semoga dapat wanita yang solehah, sedangkan dirinya belum soleh. Solehkan diri, Allah akan berikan yang solehah, insya Allah. Tapi apa saja ciri-ciri suami yang soleh? Atau kemudian apa saja ciri-ciri calon imam yang soleh bagi para orang tua? Apa saja ciri calon menantu laki-laki yang soleh? Ya, ini semuanya untuk kita semua ya. Nah, tapi yang pertama tentu yang baik ya, agama dan akhlaknya. Di dalam hadis Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Jika datang salah seorang kalian ya, datang untuk mengkhitbah anak putrinya atau mengkhitbah seorang akhwat, jika dia datang seorang laki-laki ini orang yang kata Rasulullah man tardawna dinahu, yang kalian ridhoi dinnya, agamanya. Dan yang kedua, yang kalian ridhoi akhlaknya. Apa kata Nabi? Fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau kalian tidak nikahkan juga, khawatir kata Rasulullah, takun fitnatun fil ardi wa fasadun ariyad. Khawatir nanti akan terjadi kerusakan yang besar di bumi ini ya, dan fitnah yang besar, kerusakan yang besar, tentunya yakni zina dan yang semisalnya. Nih, dari Rasulullah, Rasul mengatakan kepada kita dua ciri calon ya, suami yang soleh, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Maka yang agama dan akhlak ini pasti ya, sifat wajib bagi calon menantu atau sifat wajib calon suami harus ada pada dia. Dan Allah pun katakan dalam Al-Baqarah 221 itu, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kalian nikahkan ya para wanita kita kepada orang laki-laki yang musyrik. Bahkan sampai kata Allah, wala 'abdun mu'min khair mim musyriki walau a'jabakum. Dibandingkan walaupun dia seorang laki-laki yang masih budak sahaya, tapi dia beriman, lebih baik daripada seorang musyrik yang bukan budak sahaya. Walaupun orang musyrik tadi itu, walau a'jabakum, menakjubkan kalian, membuat kalian terpana, membuat kalian lebih suka kepada si musyrik ini. Kata Allah, jangan. Walaupun dia hamba sahaya, tapi dia beriman, lebih baik daripada yang kafir, yang musyrik. Maka, kata Rasulullah tadi, yang kalian ridhoi agama, ini yang pertama. Akidahnya benar. Ya, jangan dia pula Syiah ya misalnya, naudzubillah. Nah, yang kedua akhlaknya. Nah, akhlak ini tentu banyak.
umum, akhlak Islamiyah dia ada pada dia, ya, maka ini yang harus kita cari. Tipe yang ketiga apa? Yang lembut, ya, tidak kasar. Oh, dia ternyata orangnya bermarga. Oh, dia orangnya dulu rekodnya pernah begini. Tapi kalau dia bertaubat dan ternyata kemudian merubah sikapnya menjadi seorang laki-laki yang lembut, tidak kasar, maka ini calon. Ingat para akhwat, lembut. Kenapa? Sahabat rombongan para istri Rasulullah dibawa oleh sahabat, ya, pasukan yang kemudian menggiring tempat-tempat istri Rasulullah berkendara. Namun kemudian yang mengendarakan ini secepat-cepatnya, terburu-buru, tergesa-gesa, kasar. Apa kata Rasulullah? Ya waihak. Waihak bil qawarir. Hati-hati dengan qawarir. Gelas-gelas kaca. Ya, hati-hati. Urfuk ya ambajasa waihak bil qawarir, kata Nabi. Pelan-pelan, anjasa. Ya. Hati-hati dengan gelas-gelas kaca. Siapa gelas-gelas kaca? Wanita. Saat itu adalah istri para Rasulullah. Pelan-pelan bawanya. Jadi jangan ngebut-ngebut ya. Saat itu membawa rombongan istri Rasulullah, sahabat ini ngebut. Ya, walhasil dikhawatirkan jatuh apa gimana gitu ya. Maka pesan Rasulullah, berlemah lembutlah wa anjasa ambajasa anjasa, karena engkau sedang membawa gelas-gelas kaca, takut pecah gitu. Jadi dari sini tipe yang ketiga, calon suami idaman adalah yang lembut. Ya, kalau dia punya masa kelamnya main kasar sama orang tuanya, sama orang lain, nah ini tidak termasuk ciri-cirinya ya. Tipe berikutnya apa? Tentu yang keempat, yang mapan. Kenapa bisa begitu yang mapan? Karena Fatimah binti Qais radhiyallahu anha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia dilamar oleh dua orang sahabat Nabi, Abu Jaham dengan Muawiyah. Ketika dia telah ditalak 3 oleh suaminya, dia pasang iddah 3 quru, maka kemudian datang Rasulullah melaporkan tentang 2 orang sahabat ini. Maka sebagian ulama mengatakan dari dalil ini boleh kita katakanlah meminta pertimbangan simpulan bagaimana. Dan Rasulullah pun menyebutkan tentang 2 perihal orang ini. Menjadi hukum bahwa kalau terdesak kita boleh menyampaikan bagaimana ya background dia, bagaimana kelakuan dia. Semacam menyampaikan aib tapi untuk kepentingan yang mendesak. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah binti Qais, Abu Jaham ya, seorang laki-laki yang tidak pernah lam yada' asahu an atikihi. Seorang laki-laki yang tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya. Wah, ya apa nih? Sangar ya, kasar. Sedangkan Muawiyah fasa'luk la malalahu. Orang yang tidak punya harta. Nah, lantas apa kata Rasulullah? Fa'ankihi Usamah bin Zaid. Silakan Fatimah binti Qais, Anda terima lamaran kalau mau menikah dengan Usamah bin Zaid. Nah, berarti Usamah bin Zaid ini apa? Seorang yang tidak seperti Abu Jaham, ya, yang tongkat tetap ada di standby, ada di pundaknya, ya. Tidak juga seperti Muawiyah yang sama sekali nggak ada penghasilan. Jadi ini jadi dalil calon suami idaman itu yang tidak kasar plus yang punya penghasilan. Karena Rasulullah sampaikan kepada Fatimah bin Qais, nikah sajalah dengan Usamah bin Zaid, jangan dengan Abu Jaham, Muawiyah pun jangan. Ya, baik. Jadi ini yang paling terpenting ya, bahwa calon suami adalah mereka yang baik agamanya, baik akhlaknya. Ketiga apa tadi? Yang lemah lembut. Yang keempat berpenghasilan. Tambahkan yang kelima adalah yang siap mendidik istrinya. Mengapa? Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki suami sebagai pemimpin para istri. Al-Imam Ibnu Katsir sebutkan yang namanya rijal qawwam. Qawwam itu adalah sebagai rois
kabir sebagai pemimpin dan pembesar di keluarga tadi, sekaligus muaddib. Ini dia muaddib. Dia sebagai muaddib idza wajad, dia sebagai pembimbing, pembina, pendidik kalau istri dan keluarganya menyimpang. Jadi dari sini jelas ya, An-Nisa 34 ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, suami itu pendidik. Maka syarat yang kelima, tipe yang kelima apa? Dia ada jiwa mendidik. Kadang maaf ada dia soleh, rajin mengaji, pengajian, taklim. Tapi dia nggak mau nularkan ilmunya ke istrinya. Bahkan boleh jadi istrinya berbuat maksiat, dia slow saja, diam-diam saja, adem ayem, anteng-anteng saja. Ini kan nanti sebagaimana dayus, alladzi yukiru fi ahlil khabas, yang tidak bisa mencium bau surga. Dayus, suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat. Baik, 5 saja. Ini saja kalau sudah ada, Masya Allah ya. Jangan ditolak lamarannya. Ingat hadis Tirmidzi tadi, kalau ada yang datang kepada kalian, orang yang kalian ridhoi agamanya, kalian ridhoi akhlaknya, nikahkan kalau tidak akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi ini. Ya, yang ketiga setelah baik akhlak, baik agama, baik akhlak, lembut, kemudian berpenghasilan, pendidik. Punya jiwa pendidik. Berarti dia harus belajar dulu, punya ilmu, karena dari ilmu inilah dia mendidik, rajin mengaji dan mau menerapkan ilmu itu di keluarganya. 5 saja kriteria calon suami idaman yang soleh. Allah a'lam bishawab. Jadi begini Ustaz. Ya. Tadi kan salah satunya tadi yang pertama agamanya baik. Agamanya baik. Baru punya pribadi bisa mendidik gitu Ustaz kan. Iya ya. Nah, teman kemarin kan salah satu tanda agama perempuan itu tidak baik, dia mau chattingan kan, gitu, Iya. Jadi bagaimana dengan laki-laki ini Ustaz? Misalnya belum menikah ya kan Ustaz, jomblo. Ya. Jadi dia bilang aku mau mendidik katanya, karena aku sifat mendidik gitu. Jadi aku chatting, ahwat, ukti udah sholat, ukti ngaji yuk. Kalau gitu gimana Ustaz? Apakah itu tanda buruk agama si laki-laki tadi atau memang dibolehkan begitu Ustaz? Iya, Allah alam bishawab. Yang jelas sebagaimana kami sampaikan pada waktu lalu, ciri-ciri orang yang kemudian tidak soleh kalau dia mau berpacaran, baik itu pacaran yang kata mereka tanda kutip islami, Syar'i gitu Ustaz. syar'i, la haula wala quwwata illa billah. Jangan dilabeli syar'i dan islami sesuatu yang maksiat. Tidak ada minum khamr islami, zina islami tidak ada, mencuri islami. Ya, sesuatu yang maksiat tidak bisa dikatakan islami. Dan termasuk ciri-cirinya adalah walaupun berchatting ria tadi ya, dengan sembunyi-sembunyi, walaupun ada atas dasar nasihat ya, mendidik. Ingat kata Imam Ibnu Katsir, muaddibuha, mendidiknya kalau udah jadi istri ya. Kalau sebelum jadi istri itu tugas ayahnya untuk mendidik dia, bukan dia ya. Kalau kemudian ada maksiat baru amar ma'ruf nahi mungkar, bukan mendidik tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pun kalau dia jumpai si akhwat tadi bermaksiat ya. Amar ma'ruf nahi mungkar apakah juga langsung berlemah lembut, ada apa namanya tanda kutip ya, ada maunya di situ? Tidak, amar ma'ruf ya amar ma'ruf. Ini si akhwat tidak ada kesalahan, hanya memberikan nasihat kan begitu kan. Maka itu sebaiknya dihindari, tutup serapat-rapatnya sadud zara'i, pintu-pintu kemaksiatan. Allah a'lam bishawab.